warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Ibu Farida Tamrin sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Bukit Asam Tbk. Perkenalkan Bu, nama saya Satria Sambiantoro yang akan bertindak sebagai moderator di acara webinar siang hari ini. Dan terima kasih pula kepada investor-investor institusi kami yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara Corporate Access di Extraordinary, webinar antara Bahana Sekuritas dengan PT Bukit Asam terkait paparan kinerja semester 1 dan outlook kinerja hingga akhir tahun. Ini merupakan isu yang pasti sangat akan diminati oleh investor ya, mengenai bagaimana perkembangan dari batubara, bagaimana perkembangan mengenai penjualan batubara ke PLN dan lain-lain. Untuk mempersingkat waktu, saya izinkan saya persilakan, persilakan kepada Bapak Reza Benito Zahar selaku Presiden Direktur dari Bahana Sekuritas untuk memberikan keynote speech. Silakan Pak Reza. Terima kasih Pak Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mewakili Bahana Sekuritas untuk mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan investor semuanya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara program Corporate Access Bahana Sekuritas pada hari ini dengan mengundang pembicara dari PT Bukit Asam Persero Tbk yang diwakili oleh Ibu Farida Tamrin selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selamat datang Bu Farida, terima kasih banyak telah berkenan untuk mengisi acara kami pada hari ini. Program Corporate Access melalui webinar kami selenggarakan 1 kali seminggu sebagai sarana untuk berbagi informasi mengenai berbagai institusi dan perusahaan, baik yang berstatus emiten maupun yang masih merupakan perusahaan tertutup, baik dari BUMN maupun swasta di Indonesia, serta juga kementerian, badan pemerintah yang relevan dengan pengelolaan ekonomi dan keuangan negara. Besar harapan kami agar program Corporate Access ini dapat memberikan manfaat dalam rangka membuka wawasan dan memperdalam pengetahuan bagi semua rekan-rekan investor, baik dari aspek makro maupun mikroekonomi Indonesia, yang tentunya akan sangat membantu dalam membuat strategi dan kebijakan pengelolaan investasi pada institusi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum event dari Corporate Access ini saya mulai, izinkan saya membacakan CV dari Ibu Farida Tamrin terlebih dahulu. Beliau kini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Bukit Asam Tbk. Sebelumnya, beliau memiliki pengalaman sebagai Group Head Corporate Banking dari PT Bank Mandiri Persero di tahun 2019 hingga tahun 2021, sebelum sekarang menjabat sebagai CFO dari PT BA. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Teknik Sipil dari Universitas Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Farida untuk memulai presentasi di siang hari ini. Silakan Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya undangannya dari Pak Reza, Presiden Direktur Bahana Sekuritas. Apa kabar Pak Reza? Terima kasih untuk seluruh teman-teman Bahana Sekuritas, investor Bahana Sekuritas, moderator Pak Satria. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami sebagai salah satu emiten yang sudah publish di TBK untuk bisa memaparkan kinerja kami sampai dengan semester 1 tahun 2024 ini. Silakan mungkin teman-teman sambil bisa menayangkan presentasinya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau kita lihat memang bagaimana fenomena batu bara ini memang mengalami smoothing ya harga dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kita melihat bahwa harga puncak itu berada di tahun 2022.
Setelah sebelumnya dia ada di bottom di bawah itu di tahun pada saat COVID tahun 2019, 2020, lalu dia loncat sampai di puncak tahun 2022 dan sekarang mengalami smoothing perlahan-lahan. Dan kami harapkan ini hanya mengalami fenomena penurunan secara perlahan, tidak mengalami penurunan penajaman. Oke, kita mulai dari sisi Bukit Asam sendiri. Sampai dengan semester 1 ini kami akan paparkan dulu secara grup. Kami ini adalah bagian dari grupnya MindID. Grup MindID adalah grup pertambangan. Tidak hanya ada kami di situ, ada beberapa grup tambang juga di situ, termasuk juga Freeport yang baru bergabung di MindID. Kita dimiliki oleh MindID sebagai wakil dari pemerintah, itu share-nya 65, hampir 66%. Dan di samping kita juga ada 5 anak perusahaan dari MindID yang sudah bergabung dan semuanya punya background sebagai pertambangan. Next. Dan kalau kita lihat di dalam Bukit Asam sendiri, kita punya beberapa anak perusahaan yang mendukung dari bisnis kita. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian selama ini hanya mengenal Bukit Asam, tapi sebetulnya kami ini mempunyai anak perusahaan yang terkait dengan kami. Salah satunya adalah anak perusahaan yang berkaitan dengan bisnis kami ke depan, yaitu bisnis hilirisasi seperti PLTU. Itu kami punya beberapa PLTU, dan yang besar adalah PLTU kami join dengan China. Itu kami punya PLTU 2x620 kami join dengan Huadian, dan juga ada satu PLTU kami join dengan grup dari PLN, dan itu terkait dengan PLTU, tetapi kami juga punya perusahaan kontraktor sendiri karena kami adalah perusahaan pertambangan. Ini yang terkait dengan mining dan mining services. Kami juga punya perusahaan coal trading yang bisa membantu kami menyalurkan penjualan dari batu bara kami. Selain daripada itu juga karena kami posisinya, Bapak Ibu sekalian, kami ini posisinya karena ada di Sumatera, kita ini jaraknya dari pelabuhan yang ada di Palembang itu kurang lebih 160 kilo. Tapi kalau di pelabuhan yang ada di Lampung, di mana itu sebagian besar batu bara yang kita jual untuk PLN, itu jaraknya adalah 400 kilo. Nah, untuk memanfaatkan itu selain dari kereta api, jalur lautnya kita punya anak perusahaan yang bisa membantu kita mengangkut itu semua. Nah, dan selain daripada itu kita juga punya perusahaan investment dan kita juga punya anak perusahaan yang mengelola lahan-lahan pasca tambang kita supaya tetap green. Nah, kita punya kegiatan itu juga. Oke, nextnya mungkin. Nah, ini adalah susunan manajemen, ada dewan komisaris dan dewan direksi. Susunannya lengkap gitu. Mungkin saya sambil lewat saja, next. Nah, ini yang lebih menarik karena area operasi kita. Jadi kalau ada orang tanya, PTBA mau mengembangkan penambangan kemana saja nih gitu. Sebetulnya sebelum kita mau bercita-cita melebarkan sayap kita kemana, kalau kita lihat angka cadangan kita, baru cadangan nih ya, cadangan tertambangnya saja, itu sudah 2,9 miliar ton. Kalau ditanya 2,9 miliar ton itu ekuivalen berapa sih? Kalau misalnya nih kita dalam 1 tahun saja bisa memproduksi sekitar 40 juta, 45 juta ton, ya mungkin hampir sekitar 90 sampai 100 tahun masih bisa kita kelola nih cadangan kita yang sebanyak itu. Belum lagi kalau kita ngitung sumber daya batu baranya masih 5,8 miliar ton. Dan itu adalah hamparan ya. Jadi sebetulnya kita punya cadangan yang begitu banyak dan begitu besar dan begitu menjanjikan. Nah, areanya di mana? Areanya adalah yang di area Sumatera Selatan, yaitu Tanjung Enim, Tanjung Enim, Tanjung Enim itu area Sumatera Selatan semua. Nah, untuk area yang di Sumatera Barat itu adalah tambang awalnya kita, dan itu adalah tambang bawah tanah, dan itu adalah yang memiliki GAR yang tinggi.
Jadi kalori yang tinggi, yang mengkilap-mengkilap itu area Sumatera Barat, Garet 7.300. Tapi itu sudah selesai kita tambang. Kalau kita tambang juga cost-nya terlalu tinggi, risk-nya terlalu tinggi. Nah, kemudian kita juga punya anak perusahaan yang mengelola penambangan di Kalimantan, tapi jumlahnya nggak terlalu besar, sumber dayanya hanya 20 juta ton. Dan GAR-nya pun kalorinya kalori sedang-sedang 4.300 sampai 4.800. Nah, untuk kita sendiri, kenapa pembeli senang beli dari Bukit Asam? Karena kalorinya cukup beragam. Dari mulai yang kalorinya 3.700 sampai kalorinya 5.300 kita punya. Nah, itu kira-kira gambaran dari hamparan batu bara yang kita punya. Next. Nah, kalau dari sisi kinerja, ini alhamdulillah kalau kita lihat kecenderungan harga yang turun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di semester 1 ini. Tapi penurunan ini kita bisa antisipasi sehingga kalau kita lihat memang produksi itu hampir sama. Terus kalau ada yang tanya, kenapa enggak produksinya ini kita terus genjot aja? Nah, yang menjadi PR buat Bukit Asam sekarang dengan angkutan yang jaraknya sangat jauh adalah kapasitas angkut. Jadi PT Bukit Asam ini sekarang perlu memang menyusun rencana capex yang lebih rinci supaya kapasitas angkut buat mengangkut batu bara yang banyak tadi bisa lebih banyak. Nah, sehingga produksi kami siap untuk bisa produksi lebih tinggi lagi. Tetapi kita tidak mau batu bara yang sudah diproduksi ini tidak segera dijual. Makanya kami harus berhitung antara kos produksi dengan yang harus bisa diangkut dan untuk segera bisa dijual. Sehingga biayanya tidak hanya stuck di biaya produksi saja. Nah, ini sudah bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh teman-teman semua, sehingga bisa diatur balance antara produksi yang ada, yang kita bisa stabilkan di angka 18,8 juta sampai dengan semester 1. Dan tetapi untuk penjualannya ini bisa kita maksimumkan sampai dengan 20,1 juta ton. Kalau bertanya, kok bisa penjualannya lebih besar daripada produksi? Karena kita masih punya cadangan batu bara di akhir tahun 2023. Supaya itu tidak menjadi cost yang membebani terlalu banyak, itu harus kita keluarkan. Sehingga penjualannya angkanya lebih tinggi daripada penjualan tahun sebelumnya. Dan lebih tinggi dari angka produksi. Dan ini kemudian menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya. Dan laba bersihnya lebih baik. Kenapa laba bersihnya turun? Karena ICI-nya atau harga indeks batu baranya memang turun. Jadi kalau ada yang rinci untuk melihat kenapa harganya turun, tetapi harganya turunnya tidak sedalam dari turun, laba bersihnya tidak sedalam turunnya harga. Gitu. Dan selain daripada itu juga, selain dari pengembangan capex untuk moda angkutan yang memang sedang kita persiapkan, kami juga sudah mulai melihat pola hilirisasi lainnya. Seperti kami akan mulai membuat coal to anoda sheet. Mungkin nanti kami akan sampaikan paparannya di next slide. Lanjut kita ke performance. Jadi tadi gue sampaikan untuk produksi kita bisa mencapai 18,8 sampai dengan semester 1. Nah, yang menggembirakan adalah stripping ratio. Jadi stripping ratio di tahun 2024. Di sini kami memang harus berhitung. Jadi kalau teman-teman lihat, prediksi kita tahun 2023 di Q1 itu memang setiap Q1 kecenderungannya hujan. Dan setiap kali hujan, stripping ratio itu selalu tinggi. Kenapa? Karena kita harus memikirkan unsur safety-nya. Sehingga ketika kita ngangkut tanah, belum tentu batu baranya bisa diangkut karena sering hujan. Karena kalau tidak memikirkan safety, nanti tambangnya bisa ditutup kalau ada unsur accident di situ. Nah, tapi karena hal tersebut sudah diantisipasi,
Sehingga stripping ratio di tahun 2024 ini itu sudah dari Q1 kita jaga angkanya di 6,3. Dan kemudian di Q2-nya itu 5,8. Sehingga on average di semester satunya itu angka stripping ratio-nya adalah 6. Next. Untuk kereta api sendiri sudah kami sampaikan tadi bahwa kita tahu bahwa kendala kita adalah di angkutan dengan jumlah kita punya cadangan yang begitu besar dan harus segera untuk dikeluarkan, maka kita sudah mencoba untuk bisa negosiasi dengan kereta api dengan kapasitas yang ada sekarang adalah 32 juta ton untuk 2 trayek di Kertapati dan Tarahan, tetapi ini coba kita maksimalkan sehingga di semester 1 ini angka angkutannya lebih tinggi dibandingkan semester 1 tahun 2023. Bisa mencapai 12% di atas dari tahun 2023 atau 17,3 juta ton. Nah, angka tersebut yang sudah diangkut plus dari cadangan yang masih ada, itu berhasil kita jual sebesar 20 juta. Dan ini 15% di atas dari yang tahun lalu. Next. Nah, kalau lihat komposisinya, teman-teman semua, di komposisinya ini sebetulnya sangat baik ya. Karena dari komposisi tersebut kami bisa gambarkan pada saat semester 1 itu memang kami punya komposisi ekspor sama domestik sempat domestiknya tuh tinggi 61%. Karena memang permintaannya juga cukup tinggi. Tapi ini sudah bisa kita balancing sehingga ekspornya naik. Jadi posisi di kuartal 2-nya 5545 dan sehingga semester satunya balance sesuai dengan target itu di 58% domestik dan ekspornya 42%. Terus kalau ada pertanyaan, apakah ekspor demand-nya ada gangguan atau ada hambatan? Seperti kami sampaikan tadi bahwa dengan ragamnya produksi dari batubara PTBA, kami sama sekali tidak mengalami hambatan di dalam penjualan khususnya yang ekspor. Jadi berapapun batubara yang akan kami jual untuk ekspor, negara-negara ini khususnya ini justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini kita contohkan Korea, mereka demand-nya lebih tinggi, India, dan tentu saja Cina itu lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Next. Dari sisi pendapatan tadi kami sudah sampaikan dibandingkan dengan semester 1 2024 ini 2023 ini angkanya lebih tinggi dan di Q2 khususnya pendapatan itu meningkat sebesar 9%. Dengan harga jual rata-rata yang memang kita tahu itu memang menurun bukan hanya di ICI saja tetapi juga GCI-nya. Jadi kalau untuk PTBA karena PTBA lebih banyak lokal jadi banyak pakai acuan yang ICI, tetapi untuk GCI yang GAR-nya lebih tinggi itu juga berpengaruh kepada harga yang menentukan ketika harga jual yang ditentukan. Tapi lebih banyak harga jual di PTBA ditentukan oleh ICI 3. Next. Nah, kami untuk mengantisipasi penurunan harga tidak ada kata lain kecuali kita efisiensi cost. Tetapi ada beberapa cost yang memang kita tidak bisa pungkiri itu pasti akan membebani kita. Nah, kita bersyukur beberapa cost itu berhasil menurun di tahun ini. Antara lain royalti. Royalti ini berhasil kita tekan. Lalu kemudian dari sisi bahan bakar kita juga flat di situ. Nah, kalau kemudian angkutan walaupun volumenya meningkat, tapi kami berusaha untuk efisien sehingga angka angkutannya pun juga flat. Sehingga cash cost-nya dibandingkan dengan tahun 2023 itu relatif lebih sedikit turun. Walaupun dengan jumlah penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023. Next. Sehingga laba bersih yang dicapai di tahun 2024 ini adalah sekitar 2 triliunan. Dan laba bersih ini memang kami push lebih besar di kuartal 2 tahun 2024.
Dan EBITDA pun itu dibandingkan kuartal 1 meningkatnya lebih besar di kuartal 2, meningkat 40%. Next. Nah, sebagai perusahaan tambang batu bara khususnya, kami tetap fokus juga kepada ESG ya. Ada 3 hal yang kami fokus kepada ESG. Terkait environment sendiri, ini kami kalau ditanya kepada teman-teman semua, apakah PTBA itu tetap memanage yang namanya daerah-daerah aliran sungai yang ada dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kewajiban dari KLHK terhadap daerah aliran sungai bukan hanya yang diwajibkan di sekitaran tambang, tetapi juga yang diwajibkan di spot-spot tertentu. Misalnya KLHK itu mewajibkan kita untuk merehab di daerah Jawa Tengah, daerah yang tandus. Kalau itu memang sudah kewajiban kita, kita akan lakukan itu. Belum lagi kemudian untuk tanaman-tanaman kultur yang baru. Dan ini bukan hanya kita lakukan oleh kita sendiri, tapi masyarakat sekitar yang memang membutuhkan pekerjaan. Kita lakukan ini dengan masyarakat sekitar dengan cara apa? Pembibitan yang paling sederhana itu dilakukan oleh mereka. Lalu kemudian bibit yang sudah kelola mereka kembalikan ke kami untuk kita tanamkan di area pasca tambang kita. Dan tanamannya itu dari kita juga. Sehingga otomatis masyarakat sekitar itu memiliki pekerjaan untuk bisa menjaga sama-sama area kita. Jadi reklamasi, revegetasi itu dilakukan. Tanamannya pun sudah spesifik. Beberapa tanaman, satu yang bisa menyerap karbon, yang kedua adalah tanaman yang berproduksi. Jadi kita punya area tanaman tertentu yang misalnya seperti minyak kayu putih dan sebagainya, yang produksinya dikelola oleh anak perusahaan kita. Nah, ini juga memberikan manfaat. Dari sisi sosial, ini HSSE, Zero Fatality, ini benar-benar kita jaga. Karena bagaimana teman-teman tahu, kalau area tambang terjadi fatality dan ada kematian di situ, maka hampir bisa dipastikan tambangnya akan mengalami penutupan untuk jangka waktu tertentu. Dan ini benar-benar dijaga supaya tidak terjadi. Kami punya kewajiban untuk mendistribusikan dana CSR dan kami juga punya kewajiban untuk kesetaraan gender. Jadi teman-teman kalau nanti kebetulan ke area tambang, itu sekarang untuk di lapangan jangan kaget kalau kemudian perencanaan tambang dan kemudian yang handle tambang itu udah perempuan-perempuan semua. Ya, jadi kesetaraan gender sudah tidak jadi isu di situ. Lalu kemudian dari sisi tata kelola governance kami aktif untuk ISO. Next. Nah, untuk CSR kami memang punya budget khusus dan ini memang wajib dari 4 aspek, khususnya untuk aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Kalau untuk sosial, kita juga tidak mau tambang kita kemudian terganggu. Kita punya aspek tersebut termasuk beberapa pendidikan dan kemudian biaya untuk kesehatan itu masuk ke dalam pilar yang tersebut. Dari sisi ekonomi, kita memiliki pelatihan-pelatihan dan kita juga membuat PLTS. Jadi kalau teman-teman kebetulan hadir di Sumatera Barat di area persawahan yang hijau itu ada PTBA bikin PLTS yang khusus untuk membantu rakyat sekitar termasuk di area Sumatera Selatan sekarang yang memakai budget dari CSR ini yang tujuannya supaya produksi dari persawahan rakyat bisa menjadi meningkat. Efeknya juga nantinya ke PTBA juga. Lalu kemudian dari sisi lingkungan yang tadi kami sampaikan, berbagai macam itu dilakukan bersama dengan masyarakat, dan kemudian dari hukum dan kepatuhan juga kita bersama rakyat. Next. Nah, dari sisi ESG bersama dengan global, jadi kita coba melakukan standarisasi dari sisi nasional dan global. Pertama dari sisi carbon disclosure program dari Morgan Stanley, kita juga udah ada ratingnya. Lalu kemudian National Center of Corporate Reporting, Sustainalytics, lalu kemudian Transition Pathway Initiative, dan dari lokalnya kita ada rating dari BPKP. Jadi ini cukup lengkap dan ini
juga kami punya beberapa planning terkait dengan program pemerintah termasuk yang terkait dengan karbon. Next. Untuk pengembangan usaha kami ada 4 diagram. Yang pertama untuk mining, logistik, downstream energy, dan green business. Jadi untuk mining tadi punya cadangan yang begitu banyak. Kalau ditanya mau diapain, yang pastinya semuanya mau segera untuk kita bisa produksi dan bisa kita jual. Tapi harus dijaga sustainability-nya. Yang kedua, nah logistik dan infrastruktur. Karena kalau sudah diproduksi harus segera diangkut, kapasitasnya terbatas, maka harus dibikin alat angkutnya. Lalu kemudian dari downstream dan energi, tadi kita punya PLTU, tapi kemudian kita akan bisa kelola PLTU itu lebih optimal. Dan kemudian dari green business, apa saja yang kita lakukan termasuk juga manajemen karbonnya seperti apa. Nah kita punya beberapa elektrifikasi, udah mulai kita lakukan elektrifikasi, termasuk juga elektrifikasi alat-alat berat kita. Nah sudah mulai dari kegiatan di pertambangan. Seluruh bus yang dipakai di pertambangan sekarang sudah elektrifikasi, sudah tidak ada lagi pakai fuel. Nah sekarang mulai dari alat berat. Alat berat ini masih mix. Mix artinya apa? Artinya ada alat berat yang menggunakan elektrifikasi dan ada alat berat yang masih pakai fuel dan ada yang satu alat berat yang bisa pakai dua-duanya. Nah nanti ke depannya kami punya planning kalau bisa beberapa mulai di-reduce sehingga nantinya arahnya adalah ke elektrifikasi. Selain juga lebih green, juga lebih hemat buat PTBA karena listriknya kan bisa diproduksi dari PTBA sendiri. Jadi fuelnya sudah mulai bisa di-reduce, cost-nya bisa di-reduce. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, semua bisa dikontrol dengan digitalisasi. Mulai dari penambangan, pengangkutan, sampai dengan pelabuhan. Nah, apa yang kita lakukan? Dikontrol mulai dari area penambangan, terutama untuk area yang kalau tambang kita mulai terjadi longsoran. Nah ini bukan hanya tambang di Sumatera tapi juga tambang di Kalimantan. Kita punya alat namanya slope stability radar. Kenapa penting? Karena kalau longsor dan ada orang di bawahnya, jadi teman-teman harus membayangkan namanya area tambang itu pasti besar banget. Orang itu cuma seperti boneka kecil. Jadi kalau dia ada di bawah dan tidak terlihat oleh siapa-siapa, dan dia kemudian dia ketiban oleh longsoran, maka itu efeknya akan besar di fatality. Nah, kita punya alat yang namanya slope stability radar untuk lihat hal-hal yang seperti itu, salah satunya. Lalu kita punya mine operation system dan kita punya mapping operation system. Nah dari sistem pengangkutan yang baru kita lihat oleh digitalization, nah ini kita develop digitalization bersama dengan kereta api juga. Kita bisa pantau, jadi kita bisa lihat kita kira-kira batu baranya sudah sampai mana, kereta apinya sudah sampai mana. Jadi nggak ada ceritanya keretanya sudah datang, batu baranya belum sampai. Demikian juga batu baranya sudah datang, keretanya belum sampai. Jadi benar-benar efisien. Ketika keretanya datang, batu baranya sudah sampai. Berapa batu bara yang diproduksi, keretanya sudah harus disiapkan berapa banyak yang ada di situ. Sehingga fuelnya bisa hemat, produksinya juga bisa lebih hemat. Nah, kalau dari sisi pelabuhan ini yang akan kita enhance supaya batu bara yang sudah dibawa oleh kereta api ditaruh oleh pelabuhan bisa dipantau secara optimal oleh pelabuhan oleh sistem digitalisasi. Next. Nah, kemudian untuk ekspansi tadi yang kita perlukan untuk capex ke depannya dari existing angkutan itu total 32 juta ton, 7 jutanya ke Kertapati, Kertapati itu di Palembang. Itu yang biasanya untuk kita ekspor lebih banyak 25 juta ton per tahun ke Tarahan yang lebih banyak untuk PLN. Pengembangan terdekat itu adalah kita bangun Tanjung Enim ke Keramasan. Itu jaraknya hanya 158 kilo. Itu bersama dengan kereta api juga. Itu kapasitasnya 20 juta ton per tahun nantinya. Nah itu diharapkan bisa COD mungkin bukan Q2 2025, saya koreksi. Ini sekitar di semester 2 tahun 2025, mungkin di sekitar Q4 tahun 2025. Dan ya kapasitasnya ini enggak langsung 20 juta ton, tapi bertahap.
Ya, mungkin akan 5 juta ton, 10 juta ton, 15 juta ton, sampai dengan maksimumnya adalah 20 juta ton per tahun. Dari sisi hilirisasi portofolio kita next PLTU itu kita punya 4 PLTU, tapi yang paling canggih adalah PLTU yang terakhir dan sudah COD. Kita bersama Huadian China, kita bikin di area Tanjung Lalang, Sumatera Selatan 2 kali 660 megawatt. Itu baru COD di Oktober 2023. Ini membutuhkan batu bara sekitar 5,5 juta ton. PTBA punya share 45%. Lalu kemudian untuk PLTU Banjarsari ini sudah COD sudah lama 2015. Ini 2 kali 110. Lalu kemudian yang kecil untuk keperluan operasionalnya kita itu ada di Tanjung Enim dan ada di Tarahan. Nah, untuk portofolio yang terkait dengan PLTS, jadi kita mulai coba membuat PLTS selain yang sifatnya untuk CSR, tapi ada juga yang B2B. Ini B2B-nya khususnya dengan jalan tol. Ini kita bikin di beberapa area yang terkait dengan jalan tol dan juga B2B dengan BUMN lain, seperti misalnya dengan Semen Batu Raja dan kemudian dengan bandara, dengan Angkasa Pura. Dan nextnya yang kita baru coba jajaki adalah ini sudah launching, tapi mungkin perlu dilakukan research lebih lanjut. Kita mengolah bersama dengan BRIN batu bara itu menjadi artificial graphite, menjadi anoda sheet yang nantinya bisa lebih bermanfaat. Nah, sebetulnya kita juga berharap ini nantinya bisa jadi pengembangan bagi batu bara ke depannya. Mungkin itu dari saya, demikian Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu untuk presentasinya yang sangat-sangat komprehensif, Ibu Farida. Sekedar mengingatkan bahwa acara Corporate Access webinar hari ini kira-kira akan sampai jam 3. Jadi kita ada waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk Q&A session. Baik, sebenarnya sudah ada pertanyaan Bu dari investor yang masuk ke saya. Kebetulan saya kenal dekat dengan beberapa investor yang hadir di siang hari ini. Jadi sudah ada yang menjapri saya. Salah satunya adalah pertanyaannya itu, Bu, saya langsung bacakan mengenai terkait dengan cash cost guidance-nya, Bu, ya. Untuk expansion plan tahun depan secara guidance kira-kira itu bisa berapa, Bu? Secara cash cost gitu. Kalau tadi kan kita melihat di yang semester 1 di tahun ini ya Bu ya, dan beserta tahun 2023 ya gitu. Kalau untuk outlook-nya untuk ke depan secara cash cost dan efisiensi itu seperti apa? Itu yang pertama Bu. Dan yang kedua, apakah hasil dari batu bara ini dari PTBA ini semuanya dijual ke PLN atau karena serapan PLN mungkin nggak naik terlalu drastis sehingga ada mengalokasikan batu bara ke ekspor. Mungkin saya buka dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu, Ibu Farida. Oke, sorry. Pertanyaannya izin ya saya jawab tadi dari kliennya Mas Satria ya. Iya, iya, betul. Pertama mengenai penjualan batu baranya dulu ya. Jadi memang betul bahwa batu bara ini tidak seluruhnya dijual kepada PLN. Jadi kalau kita lihat compositionnya gitu, dari yang posisi terakhir itu komposisinya semester 1 itu ekspor 42%, domestik itu 58%. Nah, kalau ngebayang posisi domestik 58%, itu sebetulnya PLN-nya itu hanya 75% dari si 58%-nya.
Tapi kalau ditanya memang apakah sebetulnya kewajiban DMO-nya kan cuma 25%, berarti itu lebih tinggi. Memang iya, tapi kan itu memang angka yang kita coba balance dengan angka ekspor kita juga gitu ya. Ya. Jadi kita sudah hitung demikian rupa sehingga tetap angka ekspor itu bisa menjadi benefit buat kita dan tetap dijaga dari sisi keuntungannya di kita gitu kan. Nah, kalau itu yang pertama ya. Jadi don't worry untuk yang PLN ini nggak 100% kita jual ke PLN gitu aja kesimpulannya. Ada pasti portion untuk kita jual ke ekspor. Dan satu lagi, kami ini sangat mendukung kebijakan pemerintah nantinya terkait dengan mitra investasi pengelola atau MIP. Nah, kalau MIP ini nanti muncul dan kemudian pemerintah memerintahkan kita untuk menjual sampai dengan misalnya mungkin 75 atau 80% kepada PLN, itu nggak jadi masalah. Karena dengan program MIP ini, maka selisihnya antara harga ekspor dengan harga PLN cap nanti akan diberikan kepada PTBA. Ya, jadi udah nggak ada masalah lagi, nggak ada bedanya lagi antara PTBA ekspor atau PTBA jual kepada domestik. Ya. Tinggal kita tunggu dan kami siap mendukung untuk MIP ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, untuk harga, untuk cash cost sendiri, untuk di kuartal 3 dan kuartal 4 ini kami berharap sebetulnya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan tahun ini juga di tahun kuartal 1 dan kuartal 2 gitu ya. Karena sebetulnya kalau lihat dari angka produksi pun kurang lebih hampir sama antara produksi di kuartal 1 dan kuartal 2 gitu. Nah, kita juga harapannya juga sebetulnya di harga fuel, karena harga fuel di kuartal 2 memang sempat naik ya. Tapi kami harapannya di kuartal 3 dan kuartal 4 ini meningkat. Mungkin sebagai gambaran teman-teman ya, seharusnya kalau harga fuel itu naik, harga batu bara itu juga naik. Nah, tapi kemarin agak sedikit anomali karena harga batu bara itu naik yang sudah lebih tinggi daripada harga fuel sehingga correctionnya harga fuel itu koreksinya tidak sedalam harga batu bara correction. Sehingga kemarin ketika harga fuelnya naik, harga batu baranya tidak naik setinggi harga fuel. Nah, sehingga kita harapkan fuelnya tetap tidak terlalu naik. Kalau itu tidak terlalu naik, maka cash cost-nya kurang lebih sampai akhir tahun bisa dijaga di level-level ini. Jadi tidak terlalu meningkat harapan kami. Mungkin itu gambarannya Mas Krisna. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Farida untuk penjelasannya yang sangat komprehensif. Saya mengundang juga investor untuk yang ingin mengajukan pertanyaan untuk bisa langsung memencet tombol raise hand atau bisa diketikkan di chat Q&A untuk saya bacakan secara langsung, gitu Bu. Ada pertanyaan lagi Bu, izin saya bacakan langsung mungkin dari bahwa melihat dari slide-nya Bu, itu penjualan coal Newcastle menurun secara year on year. Apakah karena secara terdampak dari quality guard dari PTBA itu sendiri? Oke, makasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi kalau harga indication index yang ada di Newcastle dan ACI ini nggak ada kaitannya dengan PTBA. Justru indeks ini diciptakan oleh market di luar sana. Indeks inilah yang dijadikan patokan oleh kami sebagai perusahaan batu bara untuk menjual harga batu bara di level berapa. Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Nah, apa bedanya Newcastle? Nanti ada ICI 3, ICI 4. Ini adalah tergantung kalori berapa yang akan kami jual. Kalau kalorinya kalori yang tinggi-tinggi, biasanya menggunakan indeksnya adalah Newcastle. Kalau kalorinya yang rendah-rendah, misalnya seperti 4.200, 4.600, atau misalnya kalori yang lebih bawah lagi, itu biasanya pakai angkanya adalah angka ACI. Tapi kontributor pricingnya
itu bukan sama sekali PTBA, itu di luar sana. Itu tradable market yang ada di commodity price di luar sana. Kira-kira gambarannya gitu, Mas. Makasih. Baik. Ya, Bu. Baik. Saya ingin melanjutkan dari pertanyaan dari saya pribadi, Bu. Ini merupakan corporate akses pertama yang berkaitan langsung dengan batu bara, gitu loh. Pas sebelum-sebelumnya Bu Farida jadi corporate aksesnya kami biasanya menggunakan narasumber yang mungkin berkaitan dengan ESG dan salah satunya sempat mendiskusikan mengenai phased out dari coal power plants itu sendiri. Saya sangat terkejut ya saat mendengar secara coal reserve-nya kita itu masih eh, itu hampir 6 miliar ton, Bu. Terus juga yang cadangan batu bara yang dimiliki oleh PTBA kira-kira 2,9 miliar ton. Yang tadi Ibu sampaikan bahwa ya kira-kira ini 100 tahun masih ada, gitu, Bu. Nah, sedangkan di sisi lain, pemerintah sedang melakukan gradual phase out dari coal power plants, di mana dari 2030 hingga nantinya di 2050 phase out dari coal power plants akan berdampak pada puluhan gigawatt dari coal fired power plants. Nah, bagaimana outlook dari konsumsi batu bara yang dilihat ke depan, terutama mengenai tidak adanya lagi pembangkit batu bara yang taruh ya Bu ya di RUPTL PLN serta kesulitannya dari PLTU batubara baru untuk mendapatkan financing dari perbankan. Baik, ini pertanyaannya bagus dan lagi ngetren nih pertanyaan seperti ini ya. Makasih Mas pertanyaannya. Jadi pertama gitu ya, teknologi yang dimiliki oleh PLTU saat ini sudah semakin baik ya. Seperti contohnya PLTU yang kita miliki. PLTU terakhir yang kita kerjakan bersama dengan China, ini sudah menggunakan metode namanya super ultra critical. Apa artinya? Artinya emisi karbon yang dikeluarkan itu sudah tidak ada lagi. Bahkan kalau KLHK dan kemudian dari kementerian terkait melakukan uji coba, itu sudah tidak perlu memberi karbon, bahkan hanya sifatnya kredit karbon. Nah, itu dilakukan net off dengan seluruh PLTU kami yang punya, yang masih menggunakan mesin-mesin jadul yang perlu beli karbon yang sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya semakin canggih suatu PLTU, semakin dia tidak membutuhkan lagi sebetulnya pembelian karbon yang dibutuhkan. Nah, lalu bagaimana nanti untuk ke depannya? Banyak cara. Seperti misalnya ada sisi US dan ada cara-cara lain yang sedang digiatkan oleh pemerintah apabila PLTU itu ingin tetap bisa berproduksi. Nah, selain daripada itu dari sisi PTBA kesiapannya bagaimana? Nah, ini sebetulnya peluang nih, challenge buat PTBA. Yang tadi saya sudah sampaikan. Capex kita nih mau segera kita fokuskan untuk peningkatan angkutan batu bara. Jadi PTBA kalau tadi dilihat produksi kita kan 40 juta ton, 41 juta ton. Kita nggak mau nih produksinya segitu-segitu terus. Nanti batu bara yang kita punya lama-lama jadi fosil. Sayang kan buat kita gitu ya. Orang bisa bagus-bagus dijual bisa jadi duit kok tahu-tahu cuma didiamin aja gitu kan. Apa yang kita harus lakukan? Segeralah kita harus membuat jalur angkutan. Lalu kemudian jalur angkutan itu untuk segera melakukan jumlah produksi yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sudah punya planning peningkatan jumlah produksi supaya jumlah cadangan yang ada semaksimal mungkin bisa kita ambil dan bisa segera kita jual. Selain itu juga kita mencoba untuk mulai research program hilirisasi apa yang bisa kita bantu untuk supaya bisa kita lakukan hilirisasi penambah utilisasi dari batu bara tersebut. Ya, jadi macam-macam. PLTU-nya semakin pakai teknologi yang makin canggih. Yang kedua, batu baranya memang harus dioptimalisasi dengan bikin angkutan yang bisa mengangkut seoptimal mungkin sehingga cadangannya bisa segera keluar. Nah,
Nah, yang ketiga, kemudian cadangan tersebut segera dioptimasi melalui proses hilirisasi. Sehingga nanti kalau itu dilakukan, cadangan yang tertinggal pun tidak akan sebanyak itu lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, baik, terima kasih Bu. Iya, tadi sangat menarik Ibu ya, gitu loh. Karena saya dan saat mendengar presentasinya tadi saya juga sangat impressed atau tergagum melihat dengan fatality rate-nya yang 0% ya. Saya sendiri eh, mungkin mayoritas dari kami ya belum pernah ada yang langsung ke yang batu bara dan eh, ya manusia itu kan kecil seperti pemboneka, jadi margin of error-nya itu sebenarnya cukup kecil ya, Bu ya, untuk melihat hal-hal tersebut, Bu. Eh, Mungkin pertanyaan eh, berikutnya, Bu, dari saya lagi, Bu ya. Ini terkait dengan ini di hemisfer bagian utara. Ini kita akan memasuki periode winter, Bu. Jadi istilahnya kalau di market tuh winter is coming. Biasanya kalau lagi winter is coming itu eh, negara-negara seperti Cina, India, Eropa itu melakukan stockpiling import dari batu bara. Gitu, Bu. Terus kalau saya lihat dari data makronya, memang secara volume itu ekspor batu baranya Indonesia itu meningkat. Gitu. Kalau spesifik itu tadi kita bicara mengenai yang DMO dan yang untuk batu bara yang domestik, Bu, terutama untuk dari PLTU yang di dalam negeri. Bagaimana dari demand-nya dari luar negeri sejauh ini yang dipantau oleh PTBA? Iya, jadi memang cyclical ini adalah cyclical yang sudah kita baca ya kondisinya ya. Eh, di awal tahun tuh biasanya di kita di Indonesia terutama di Sumatera Selatan itu kondisi musim hujan, sehingga pasti eh, cost menjadi besar. Tapi di akhir-akhir tahun itu biasanya musim-musim dingin mulai mulai muncul tuh di negara-negara tersebut. Itu analisisnya tajam banget nih Mas. Itu benar sekali. Jadi memang itu adalah hal yang menguntungkan. Di saat musim dingin mau muncul, sebelumnya itu musim panas di kitanya. Nah, menjelang musim panas ini sebetulnya produksi bisa kita tingkatkan. Tapi again tadi ya, kalau sekarang kita agak sedikit berhitung supaya jangan overproduksi juga. Nah, kita masih punya cadangan stok yang sudah kita produksi sudah cukup kalau nanti permintaannya tiba-tiba melonjak. Entah tiba-tiba musim dinginnya berkepanjangan atau tiba-tiba di Eropa menginginkan tambahan stok yang lebih besar. Seperti tahun lalu misalnya ya, ketika batu bara Rusia itu sempat di-ban nggak bisa masuk ke dalam Eropa, tiba-tiba bandnya dibuka dan kemudian batu bara yang saat winter itu masuknya dari Rusia, dan pada saat itu juga kita harus terpaksa mundur sedikit tuh misalnya seperti itu. Nah, ini kondisi global kan sangat berpengaruh, tapi kami siap, artinya kami siap berproduksi kapan saja dan stok kita juga sudah siap untuk keluar kapan saja. Nah, jadi negara manapun yang membutuhkan kami siap untuk bisa dijual, dan again sekali lagi sekarang tinggal alat angkutnya yang siap untuk bisa diangkut, untuk bisa diekspor. Pokoknya fokusnya PTBA untuk kedepannya adalah bagaimana kita meningkatkan alat angkut ini. Gitu kira-kira Mas. Makasih. Baik, Bu. Apalagi kalau misalnya pada saat Januari 2022, Bu ya, kalau tidak salah tuh harga batu bara sedang tinggi-tingginya, itu lalu kuota ekspor tiba-tiba di stop gitu untuk supaya suplai batu bara domestiknya terpenuhi dulu, Bu ya, gitu Bu ya. Eh, dan Pak tadi sempat disinggung singkat mengenai MIP, Bu ya. Jadi ada salah satu investor itu bertanya sama saya juga itu, Bu. Katanya itu draft MIP-nya sudah ada dan tinggal ditandatangani oleh Presiden, Bu. Kenapa belum dirilis hingga sekarang, Bu? Ya, sekali lagi kami sampaikan ya bahwa ide MIP ini adalah ide yang sangat baik sekali dan sangat bagus sekali. PTBA 100%, 1000% mendukung ide MIP ini bisa terlaksana dengan baik. Ya. Jadi kalau MIP ini bisa terrealisir, dampak ke PTBA-nya itu sangat-sangat positif.
Jadi yang kita butuhkan dari investor ini adalah mari kita berdoa bersama-sama supaya MIP ini bisa segera terlaksana. Karena dampaknya sangat baik sekali ke PTBA khususnya. Mungkin gitu Mas dari Betul, kami. betul, betul, Bu. Betul, Bu. Itu mungkin sudah nungguin sejak lama gitu, Bu. Mungkin ada juga long term holder dari sahamnya PTBA itu sendiri, terus tapi MIP-nya masih ada ketidakpastian lah, Bu. Seperti itu kira-kira. Mungkin maksudnya kan seperti itu, Bu. Eh, ya, Bu, mungkin pertanyaan terakhir, Bu, sebelum konklusi dan penutupan dari webinar di siang hari ini yang sudah masuk ke sore, Bu, ya. Eh, Jika kami di Bahan Sekuritas melihat laporan keuangannya dari perusahaan-perusahaan batubara di kuartal 1 dan di kuartal 2, banyak yang sangat terdampak, Bu, secara output dan produksi dari sisi cuaca. Itu karena ya itu cuacanya tuh hujan, sehingga beberapa perusahaan produsen batubara domestik itu angka top line-nya dan angka produksi batubaranya tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Gitu, Bu. Kalau melihat di kuartal 3 dan kuartal 4-nya ini, seperti apa, Bu, kira-kira outlook dari produksi batubara mempertimbangkan faktornya cuaca ini? Apakah itu mungkin shortfall dari produksi di semester 1 itu akan dialihkan ke yang semester 2 ataukah yang lain, Bu Farida? Ya, oke. Jadi memang cyclical dan itu memang tidak bisa dihindari, walaupun biasanya infrastruktur terus kita perbaiki ya. Jadi misalnya pembetonan jalan, lalu kemudian kita lakukan perbaikan alat, itu sudah pasti kita lakukan. Tapi kita nggak punya dukun hujan kita tambah, jadi tetap hujannya pasti tetap akan turun. Jadi biasanya hujan akan muncul tuh di Q1. Nah, nanti di Q2, Q3 itu pasti musim panas. Nah, itu biasanya kita akan mulai tingkatkan produksinya di situ. Lalu nanti di Q4 itu biasanya kita akan prepare untuk mulai memasuki musim hujan lagi atau persiapan stok, atau misalnya kita lihat demand dari musim dingin di negara-negara ekspor seperti apa. Nah, kami berharap sebetulnya kebijakan-kebijakan pemerintah seperti MIP apakah bisa nanti hadir di Q4, ya kita sama-sama mohon doa dari Bapak Ibu investor supaya nantinya bukan hanya ekspor yang bisa kita layani tapi lokal pun juga kami siap untuk support karena itu juga mendukung PLN supaya rumah kita terang terus tapi kitanya juga nggak pusing dari batu baranya. Mungkin itu ya kira-kira. Terima kasih. Baik, baik, baik. Betul, Bu. Karena memang batu bara itu love it or hate it, Bu, ya, remains one of the world's cheapest energy sources. Jadi kadang-kadang itu negara berkembang seperti Indonesia, India itu berhadapan dengan trade-off antara ya apakah di rumah kita itu ada listrik dan lampu yang menyala gitu, tapi dengan konsekuensinya itu batu bara, atau kita menggunakan energi terbarukan yang bersifat intermittent tapi listriknya tidak terjangkau gitu, Bu. Memang dari hasil-hasil diskusinya investornya kami memang seperti itu, Bu, ya. Tapi kalau melihat trennya global dalam 2-3 tahun terakhir, justru di Jerman malah melakukan pembukaan, Bu, PLTU baru gitu, karena sumber energi murahnya yang dari Rusia itu sudah praktis tidak ada, terus pembangkit listrik nuklirnya itu ditutup. Jadi mereka itu resort pada opsi bahwa oke deh, kita masih ada nih PLTU batubara, masih relatif murah, masih bisa direaktivasi, akhirnya dihidupkan kembali gitu loh. Karena kan sempat saat lagi winter terus Rusia itu menstop supply gasnya ke Jerman, itu sampai kantor parlemen, kantor presidennya itu mati lampu gelap semua ya, Bu, ya. Blackout. Negara seperti Jerman aja yang di Eropa Barat seperti itu. Baik, Bu, mungkin sudah jam 3 sore, Bu. Saya mungkin serahkan ke Ibu Farida untuk 1-2 kalimat terakhir, Bu, mengenai summary untuk investor dan fund manager kami. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu dari Bahana. Mungkin yang pertama-tama kami ucapkan, kami terima kasih banyak kepada seluruh investor yang
sudah sangat setia ya kepada PTBA sejauh ini, kepada kami sebagai perusahaan emiten TBK. Dan kami berharap kesetiaan ini juga terus sampai seterusnya. Kami tetap akan komit untuk bisa menjaga kinerja kami. Harapan kami yang bisa kami capai di semester 1 nantinya bisa berlanjut sampai dengan akhir tahun 2024. Dan juga mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kebijakan pemerintah yang akan bisa segera mendukung, dan juga harga batu bara juga nanti di global yang juga bisa mendukung, sehingga dari sisi PTBA juga tentunya akan berdampak secara positif. Dari sisi operasional kami terus berupaya untuk bisa menjaga efisiensi di berbagai aspek dan berbagai lini, supaya nantinya kinerja juga bisa tetap terjaga dan bisa menghasilkan yang optimal, sehingga nantinya teman-teman dari investor juga bisa merasakan dampak positifnya bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih ke Bahana dan seluruh investor, dan sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida untuk presentasinya yang sangat insightful, dan teman-teman investor institusi dari Bahana Sekuritas. Dengan ini kami tutup webinar acara di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.